3 menit lagi ya. Satu menit lagi.
Duh, Oke, sudah semua? udah Kak. Udah, Kak. Ya, gampang kan? Gampang. Bang, Ya, oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya ke Mbak Titin sama Mbak Rizky. Eh, Sebelumnya pernah nggak menggunakan oximeter sama termometer di rumah? Kalau saya belum, Kak. saya pernah Kak. Termometer belum pernah ya? Ya, Belum pernah jadi juga. ya, ini saya jelaskan ya untuk oximetri tersendiri dan termometer itu adalah alat-alat pemantauan non-invasif digunakan di rumah, di klinik dan di rumah sakit. Jadi ini sangat boleh digunakan di rumah untuk mendeteksi dini beberapa penyakit yang harus segera ditangani. Seperti termometer itu harus digunakan saat demam untuk mendeteksi demamnya itu tinggi atau tidak karena nanti jika telat penanganan kalau biasanya nanti pengaruhnya ke kejang. Pengertian oximetri alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah biasanya disebut SpO2. Yang kedua adalah denyut nadi, terus umumnya berbentuk pulse oximeter yang dipasang di jari. Nah, alatnya seperti yang di gambar ini. Kelihatan? Kelihatan. Sudah pernah lihat? Sudah. Dah, Nah, yang angka 98 itu adalah hasil dari SpO2, sedangkan yang 65 itu adalah nadi. Nah, untuk selanjutnya, fungsi oximetri tersendiri yaitu adalah menilai kecukupan oksigen dalam tubuh, mendeteksi atau uh, hipoksia itu kekurangan oksigen, memantau pasien dengan gangguan pernafasan. Jadi, misalnya kita ngukur pernafasan kok cepet banget ya, kok lambat banget ya. Nah, nanti kita SPO ini ini berpengaruh untuk apakah pasien tersebut perlu untuk dilakukan pemasangan oksigen dan jika memang itu kebutuhannya berapa dan harus menggunakan apa gitu biasanya. Nah, biasanya digunakannya adalah seperti di gambar, diletakkan di jari mana aja biasanya. Tapi yang paling sering adalah jari telunjuk dan juga jempol. Terus cara menggunakan oximetri, pastikan tangan bersih dan kering karena nanti kalau basah biasanya tidak bisa ditahan. Terus pasang oximeter di ujung jari, tunggu kurang lebih 5 sampai 10 detik, baca hasil SpO2 dan denyut nadi. Kayak di gambar. kelihatan Kak. Nah, Kelihatan. cara pasangnya gampang banget ya, cara pasangnya. Nah, nanti cara pasangnya seperti ini, bisa dijemur juga. Terus, untuk nilai-nilai normal oximetri, SpO2 itu normalnya 95 sampai 100%. Perlu diperhatikan jika kurang dari 95, segera ke fasilitas kesehatan. Apalagi yang sampai kurang dari 90 itu biasanya udah harus masuk ke ICU karena perlu pemantauan khusus biasanya. Terus untuk selanjutnya dari oximetri ada yang mau ditanyakan atau lanjut ke termometer? Kak, kalau Udah kekurangan lanjut aja Kak. kalau oksimetrinya rendah itu, apa yang perlu Sorry. dilakukan, Kak? Mana? Bisa diulang? Kalau kalau oksimetrinya rendah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah pemasangan oksigen. Nah, untuk pemasangan oksigen tersendiri kan ada ukurannya, mau berapa LPM. Yang pertama, yang kedua itu adalah harus menggunakan apa? Karena penggunaan oksigen tersendiri itu ada beberapa kayak masker yang digunakan untuk memasang oksigen itu macam-macam tergantung hasilnya. Nah, kalau itu nanti mungkin ada di materi keperawatan dasar biasanya. Kalau untuk hasil normalnya adalah 95 sampai 100%. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Lanjut.
Lanjut, Kak. Oke, ini untuk osimetri ya. Selanjutnya kita ke termometer. Kalau termometer pasti udah pernah lihat ya, yang kayak gini. Ya, Nah, ini yang biasanya digunakan di ketiak. Pengertian termometer tersendiri adalah alat untuk mengukur suhu tubuh, yaitu ada digital, inframerah, dan raksa. Tapi yang biasa digunakan adalah yang digital, karena yang mudah dan murah untuk dibeli juga didapatnya gampang. Terus fungsi termometer adalah eh, ini harusnya bukan fungsi, tapi tata cara menggunakan termometer. Termometer ini biasanya nyalakan termometer, letakkan di ketiak, mulut, atau dahi, tunggu hingga bunyi indikatornya, catat hasil ukurnya. Nah, nanti biasanya ini ada bunyi, terus ini nyala, terus ini suhunya ada hasilnya di sini. Nilai normal suhu tubuh manusia itu normalnya 36,5 sampai 37,5. Kalau demam itu lebih dari 37,5, kalau hipotermia kurang dari 35 derajat biasanya. Terus kalau yang termometer seperti ini biasanya ini ditempel di leher atau di dahi. Kalau yang seperti ini tadi di ketiak, di lidah atau di lipatan biasanya. Terus kalau untuk kesalahan umum penggunaan itu adalah dari dingin saat memakai oximeter, gerakan berlebihan, termometer tidak dibersihkan, pengukuran terlalu cepat. Jadi kalau belum bunyi di termometernya ini tidak boleh langsung dilepas. Jadi kita harus menunggu sampai benar-benar bunyi alatnya untuk mendapatkan hasil dari pengukuran kita. Terus ini nanti biasanya ada bunyinya juga sama seperti yang ini, ini juga ada bunyinya. Terus untuk eh, apa namanya ini ujungnya ini setelah digunakan biasanya harus dibersihkan menggunakan tisu atau paling amannya menggunakan alkohol biar apa? Biar tidak ada infeksi jika digunakan secara bergantian. Terus kalau untuk kesimpulannya sendiri, oximetri dan termometer itu sangat penting untuk pemantauan kesehatan, penggunaan yang benar, meningkatkan akurasi hasil, sederhana dengan manfaat yang besar. Jadi misalnya ini nanti tidak digunakan untuk eh, tidak digunakan secara benar, itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk menggunakan. Sebenarnya gampang, tapi kadang kan nggak sabar ya, belum waktunya sudah di pencet, sudah diambil, itu nggak boleh. Apalagi waktu udah dipasang, kok udah jalan, kok dipencet-pencet terus. Nah, itu kan nanti ngulang-ngulang nggak selesai-selesai. Jadi nanti hasilnya juga tidak akurat. Jadi tidak boleh lebih cepat, tidak boleh lebih lama. Jadi harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Biasanya kalau untuk termometer sendiri sih langsung ini ya, langsung udah bunyi. Tapi kalau untuk eh, oximetri ini biasanya nanti muncul hasilnya ini kalau sudah 5 sampai 10 menit. Karena memang harus lama karena nadi kan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada nanti saya yang tanya. Mbak Ririn mungkin ada yang mau ditanya tidak? Suara saya terdengar? terdengar, Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya tanya ya. Mbak Ririn, menurut Mbak Ririn itu apa manfaat penggunaan oximetri dan juga termometer dalam kehidupan sehari-hari?
Pertanyaan saya terdengar? Putus-putus, Kak. Oh ya, saya ulangin ya. Mbak Ririn ada? Ada, Kak. Ah, ya, tak ulang ya pertanyaannya. Menurut Mbak Ririn, apa manfaat penggunaan oximetri dan termometer dalam kehidupan sehari-hari? Sudah jelas pertanyaannya? Mbak Ririn masih mute itu, masih mute. Mic-nya belum di open. Mic-nya di open dulu baru menjawab. Oh, maaf, Kak. Ya, Silakan. sudah Untuk jelas pertanyaan saya? mengetahui nilai normal dari Mungkin Mbak Reski mau bantu? Ini sudah saya Manfaat, spill dan gung di depan. ya, manfaat oximetri dan termometer dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama oximetri adalah untuk membantu kita mengecek oksigen dalam tubuh, terus termometer untuk mengecek suhu tubuh. Iya, jadi gini, tak jelaskan ya. Kalau oximeter dan termometer itu fungsi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat penting. Yang pertama, untuk oximetri tersendiri, jika di keluarga kita ada yang mengalami gangguan pernafasan, terus atau batuk yang berlebih, sesek kayak gitu, itu sangat membantu untuk kita mengukur apakah oksigen di dalam tubuhnya itu memang kurang atau bagaimana? Karena kalau sesek kan otomatis udah harus langsung kita oximetri ya. Apakah butuh nih misalnya hmm, Mbak Ririn habis kehujanan terus kok ngerasa badannya hangat ya, demam nggak ya? Terus jika demam kan harus ditangani segera. Nah itu nanti untuk mengukur suhu tubuh yang ada di tubuh kita seperti itu. Jadi sangat penting ya. Jadi dan ini sangat mudah untuk digunakan. Seperti itu ya. Sudah jelas? Ada yang mau Jelas, Kak. ditanyakan? Oh ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa resiko jika alat-alat ini digunakan dengan tidak benar? Siapa yang mau jawab? Mbak Ririn atau Mbak Reski? Ada yang bisa membantu menjawab? Resikonya itu salah satunya mendapatkan akurasi yang tidak sesuai. Betul. Nah, salah satunya adalah tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kalau hasilnya saja sudah tidak benar, berarti nanti tata laksana kita juga akan salah karena hasilnya tidak benar. Karena penentu utama kita melakukan tata laksana dan implementasi ke pasien itu adalah hasil yang akurat. Jadi sangat penting ya. Nah, karena ini sangat penting, saya mau tanya ke Mbak Ririn, cara penggunaan termometer yang benar itu seperti apa? Halo Mbak Ririn, dengar saya? Jaringannya Mbak Ririn kurang bagus ya? Iya, jaringannya kurang bagus sepertinya, Kak. Oh ya, oke Lagi dibantu angin jawab. kencang katanya.
Oh, alah. Dibantu jawab Mbak Reski? Oh ya, cara penggunaan termometer ya Kak. Iya. Ya, cara menggunakan termometer itu yang pertama dinyalakan termometernya Kak, terlebih maaf Kak, dahulu. keluar-keluar Zoom-ku. Oh iya. Nanti sambil diikuti ya, Maaf. dioptimalkan semuanya. Nanti tak kirim Maaf ya filenya Kak. di grup. Ya. Iya Mbak Rizky dilanjut. Ya, yang pertama itu dinyalakan tombol termometernya, terus yang kedua bisa diletakkan di ketiak, di mulut ataupun di dahi. Terus yang ketiga itu tunggu sampai berbunyi termometernya sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Dan yang terakhir itu mencatat hasil pengukuran. Ya, ada yang ketinggal satu. Setelah selesai melakukan tindakan, jangan lupa untuk dibersihkan termometernya. Oh ya, Ya, terima supaya kasih Mbak. tidak infeksi. Ya, betul. Terima kasih Mbak Rizky. Nah, Ya. Mbak Ririn, apakah jaringannya sudah stabil? Ya. Halo Mbak Ririn. Belum ya? Sepertinya ya. Karena Mbak Ririn keluar lagi ya? Mbak Rizky masih dengar suara saya? Halo, iya Kak. Aduh, Ya. kenapa jaringanku? Sudah ada suaranya sekarang? Ada Kak, ada. Oh ya, Mbak Ririn, saya minta dijelaskan terkait cara penggunaan oximetri. Cara penggunaan Metri. oximetri. Tunggu dulu Kak. Pertama, Hmm, eh, menyalakan apa lagi namanya tadi? oximetri. Oximetri, Hmm, terus eh, terus dimasukkan ke salah satu jari. waktunya Waktunya eh, 5 sampai 10. ya, betul. Nah, saya jelaskan ulang Aduh, ya. kenapa keringanku? Ya Allah. Ya, saya jelaskan ulang untuk cara penggunaan oximetri tadi Oke. sebagian sudah benar ya. Yang pertama itu pastikan tangan bersih dan kering dulu, terus pasang oximetri di ujung jari, tunggu kurang lebih 5 sampai 10 detik, baca hasil SpO2 dan denyut nadi ya. Eh, untuk materi ini memang tidak terlalu banyak karena memang penggunaannya sangat mudah ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum post test? Penggunaan oximetri itu cara menyalakan dia. Langsung post test? Tidak ada yang ditanyakan? Ada Kak, ada. Suaranya kecil sekali. Tes tes. Iya. Iya, untuk menyalakan yang oximetri itu gimana Kak? Kalau Oh yang iya. termometer kan di on-nya. Sama. Kalau oximetri itu seperti Nah, apa? coba tak carikan yang gambar tadi yang. Nah, ini putih ini, tombol putih ini tinggal dipencet. Ada juga tombolnya ya Kak? Iya, mencet tombol yang putih ini. Ini Oh kayak ya, termometer sama, tinggal dipencet, terus nanti ditaruh di jari, nanti akan muncul hasil. oh ya, paham Kak. Iya, ada pertanyaan lagi? Sepertinya saya tidak ada.
Cukup ya, langsung post test. Berarti kalau tidak ada pertanyaan ini 9:10 ini nanti. Oke, jam 45 ya. Ya, Oke, selamat mengerjakan. Satu menit lagi ya.
Sudah selesai? Udah, Kak. Sudah, Kak. Oh iya, sudah selesai ya untuk materi hari ini juga sudah selesai. Semoga nanti hasilnya bagus. Nanti tak cek lagi untuk hasilnya. Terus nanti saya punya soal seperti biasa akan saya kirim ke grup WA. Nanti dikerjakan maksimal jam 9 ya. Oh ya, Kak. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Sampun nggih. Nggih. Eh, ya, sudah untuk materi dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga nanti bisa langsung pengaplikasian untuk alat ya, Mbak Ririn dan Mbak Reski. Semangat. Ya, Kak. ya, Ya, ya Kak, terima kasih atas materinya. ya, sama-sama. Terima Nanti kasih, kalau Kak. ya, nanti kalau kurang jelas bisa tanya di WA group juga nggak apa-apa. Eh, waktu dan tempat Ya, saya kembali siap ke Kak. Pak Suryono ada? Ada, ada. Ya Pak, sampun Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Pipin sudah Oke. menyampaikan materi pada malam hari ini dan semoga juga dari materi yang diberikan karena ini adalah hal yang baru ya meskipun cuma teori. Nah nanti harapannya ketika jenengan melihat alat-alat seperti ini sudah nggak gagap lagi artinya oh saya udah pernah lihat tahu penggunaannya tahu cara makainya tinggal prakteknya nanti. Nah, baik, mari kita akhiri. Masih ada pertanyaan nggak nih? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau sudah nggak ada, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi ya, jam 9. Ya. Oke, Siap Pak. silakan live Zoom karena saya masih ada satu kelas lagi, ada kelas Pranoto Coro Jowo. Siap Pak. Ya, ini monggo silakan. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak, izin keluar. Monggo silakan. Terima kasih, Pak. Ya.